Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in. Nama ba'du. Salah, kok salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nek iku. Enggak, yang penting kowe mesti jaga ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum gitu teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Artinya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda, dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy, jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ora lucu, misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum minan nisa terus lucu toh. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, mbok mikir tuh, senengane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngene. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Nah, ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kowe ya waqulu wasrobu kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus waqulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis go rame-rame dunya no. Nggo rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial. Coba saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten niku. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa. Ngono kok aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat. Dul eling ya eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing ngritik tahlil ya sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora?
Ya tidak ada ya, harus menengah sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Terkarat bocah kok eling piye, eling pangerane kok bedak napa? Tapi misalnya kayak kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki nggak apa. Cocokan. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning jane mahsyar aku ning swarga. Ketemu nang aku ketemu ning swarga ora cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu menjadi spesial dan kalau nemu mboten saged ilmu nak gak maca ayat kursi nggih maca teng lisan nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa menjadi luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedano Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerene apa jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang tuh punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejani Gusti kalau mau ayat kursi. Aku ya orang mau aku kasih hati mbahmu. Bocah kok. Oh, hujan arah bakat wali. Teke wis elek. Kabeh di materekno. Kasih hati apa nak maca ayat kursi. Kasih hati mbahmu. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya tapi mbok ketingin teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki kadal jimat ke bi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ora disepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit itu, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa ta ya. Kalau seneng guyon kiai ini, hanya nerawon wong pinter guyon kaya kiai. Yes, kalau ini nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga Lek Lukman, sing ngisi Habib Umar Mutahar.
seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai ini maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak biyanane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Kalau seneng, kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wes penting ikhlas, wes syaratnya kabeh itu penting ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial, ikhlasmu ya ikhlas biasa lah, kelas-kelas terilah, sementing apa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti membaca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Sama iso turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi ora iso turu, ape turu. Dan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela dikesembelo sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pengiran kok ngenteni apa? Allah iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Jate kus keliru terus. Masih orang khusyuk lah, ora bakal wali, khusyuk tok tapi ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali
main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti Kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek maca surat Hasr. Nah, aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awalil hasr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terus terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Kowe gak tahu mikir ngono, jen ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul-dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Nganu tek sing anut wali-wali itu teke waras. Men duwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikiran. Ora tahu kagum mbek srengenge, ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo mau ora bakat wali itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono yo kudu urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Donya nak ana kok ya sepi tenan. Karena wong gawa nasail ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar kok paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu curi bar apa kaji mau Gus Pak nerang nopo ya delok rekamane atek dong tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpulno malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Uteke beda kok nyimpulno terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Allah nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosen digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah udan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah pokoknya urip wis enak, pokoknya kabeh anut pangeran wis enak. Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti suwa tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sowan nang pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah, sing rapal ayat kursi terus ngeritik, ora hafal. Butuh ngono. Wis apal sik saudara di Bitalah penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya ayat kowe hafal sik terus lagi bid'ahno ora apa-apa. Jadi mergo ngono. Kaya kula misale biar aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas iki.
Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu washrabu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu washrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngape turu woco di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Soalnya berpikir positif bae. Wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap umpamane terus dikei nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudzon ngono, wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu nyen seneng. Senengnya wow Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduhu sinatu wala. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu, beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala nam. Allah ora tau ngantuk, ya boten nate. Akhirnya seneng, kita seneng banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al-Islamu sisi Islam Al-Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anakku yang mengucap kita fikul yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet nah. Tapi kita di pangeran sing la ta'khuduhu sinatu wala nam fil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu mantap. Terus nikmat mau biro Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Istifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go rame-rame apa donya. Wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati konang
Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah, saling wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku manane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya tidak perlu sholat, Allah kan tidak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan. Mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis nyediakno neraka. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau ada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun, terus ya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa adadani amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswa. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih buatan. Imam Syafi'i nak turun itu kalau apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ngambil jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak syair itu apa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang glibakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa mana nih? Sing rada Islami dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata kolab tulan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara mau cara bahasa kasare glibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling panjenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Jadi wa mata kolab tu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di sini itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nazuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang semadzab Syafi'i kayak kue, wape turu raiso gelibakan, mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lego terus mau ngorok turu ya Allah karim ya dure ya Allah. Jadi misalnya raiso turu pikiran pertama mari kurang mangan warak rokokan saler terus apa turu ngorok wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku turu ora ngarapal tuh aku yakin wis aku muni wah Gus bak ngenyek wong tak tes malah ke isin ya dungane turu iku sing terkenal loh donga turu mbek donga ngaji padha Allahumma
bismika Allahumma ya bismika mereka ana kiai kota Bu tahu doa ngaji nggak tahu Pak Ustadz dongane bismika Allahumma ya bismika loh Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji jadi orang kiai donga turu mbek ngaji ku padha aku dhisik wis maksudnya ku piye kok donga turu mbek ngaji padha jebule nak ngaji turu ana nek ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi serempet sing rame-rame itu dia urip apa wal afiatul lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge ya ana apa ana senenge dengan kadar yang klasem lah sampai iso senenge lan makome para wali ya asyaddu banget seneng mau apa turun orang mau ayat kursi gak lego paham cukup mau ayat kursi bedak tahli mengenai aku senang sing kritik aku seneng ben rame itu ben seru sing kritik ya muka-muka apal tahlil dari kritik itu fair apa apal terus kritik mana tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholat ala satu meneng kabeh iku men ada sing kritik sing melok ora apal pokoke ujug-ujug muni oh filun susah iya deh kau mau sholli Abdullah sholati ala sati makhlukatika Nuri Huda saya mas Nuri Huda terus oh sing guri semua orang oh filun aduh sing ramen itu nah kiai apal profesi ini apal karena yang desa modelnya permanen bagian tahlil yo tahlil terus bagian dongo yo jadi sehingga kiai dongo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap lo akeh lo kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mereka wah datang daerah kula ki ngalim bar kono mbek tahlil terus mau maca lelel wotok wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal dene rapal urutane iku rapal itu kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro rapok ngene nah kula tetep apal lebih singkat ae ngomong niku ono sing luwih ahli to sing guri wis Sengguri kacau meneng, tahlil dening kiai iki sengguri sampai wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sengguri jawab, wah suwi. Aduh. Nah, donga dening Gus Waduh suwun, wah cepet mesti Gus Waduh. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae yang timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy karena itu cara coba nak wis kenal ya aja waca pendak tahlil ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo waca dhewean ning kamar dinikmati kok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim Bojomu riwat, memang aku setan. Ora perkara tok. Enak wae mulya barani minas setan dirkoju. Ya nak maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan dirkoju. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sang Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu adam ya anak adam
tafarruh tenanono sira li ibadah. Tafarruh ku fokus, farruh iku fokus, tafarruh fokus sira. Tapi mosok iki kuwi maknane fokus apa? Iki kuwi maknane apa? Tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun, amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge. Kowe atimu kebai eling aku, mesti atimu sugih. Wa amla lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezekine. Wis aku eling aku tenanan, mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi. Ya bna Adam, la tabak aja ngedoh sira an lisange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran, zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita. Kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku amla mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron. Kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir. Nah iso sampai kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pengen pangeran wong adoh kok pangeran di almla kalbaka fakron. Wa amla ulan ngebai ingsun yade ka ing tangan loro sira suhulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo adoh saking pangeran. Ruang riwayat hadis sobat Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil muqmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi. Menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis, disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, juli nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan ku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi gamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Takdis, tidak boleh jadi rawi hadis, nak utang ra nyaur gitu. Tapi maksudnya ra nyaur mampu. Nah, mampu alhamdulillah jadi ra wajib. Ngene sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kere. Lho niki ijazah niki. Niku dijamin langsung mboten napa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kere. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang tidak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah.
Tapi ya aja dadi rawi hadis untuk kang bodoni. Nanti kalau ini kola Rasulullah sing mutangi ku utange ra nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya, orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya, jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bis sama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya so salam template teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepe bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoplok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid tak kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali. Nek cerita kula niku sakniki kuwathah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Jadi melayu neng masjid itu perkarane kudu ngising, neng omahe gisene elek neng masjid apik. Dulu bar duhur turu, ditakoki takmir kok turu neng kene neng omah ana kipas angin neng kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ono wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sama dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi be niki, dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjak Rasulullah niku mau tiak qadami Rasulullah sing nate diinjak qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane itu jasa-jasa pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut niki ben mboten kesuwen niki Gus Apang pun badhe nyanyi wis apa nasid. Nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi, nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan iki. Nah Gus Apang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Jadi nak bin Muhammad bin Yahya ya Amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang Gus nyanyi ngaji lagu. Insyaallah barokah tawadhu niku apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib.
Mulane sampai nak kabudut aja selonang-selonong. Nak mati ku sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku. Saya tak pamit nang mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kabundut. Mbah Mun juga gitu saya menyaksikan sendiri mau kabundut itu uang dititipkan ke Subak. Iki aku nak balik no, nak aku orang balik sebagai dulur-dulur. Terus beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, tenang Gusin aku tahlili. Ternyata di Mekah kabundut. Ini contoh-contoh kabundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalah. Mbok potong dari geger. Niku badhe kabundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dirangkas ning nggonku ya. Ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, kenapa kamu gak terlambat? Saya sudah diundang 3 hari yang lalu. Nanti aku tuku kafan terus badhe subuh sholat terus ya mbak cara Jawa agak selonjor terus adik diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alami jenengan Gusti maksudnya kabundut ya terus kabundut jadi adik ora ribet tuku kafan ribet tuku saiki ya ono persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe terus gaya mergo larang kawasannya itu elit ini buatan keramat nih sembrono nih lah Imam Bukhari kayak ngoten badhe kabundut tuh wali-wali angkatan beliau itu dipeni desane piyambake jenenge Khortanka napa bacane Khortanak mboten ngerti wae kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet sauni-unimu lho waca Khortanka cek Khortanak cek opo ngono lho semua sing penting aja waca demaan karena tulisane kok sik niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa teng pojok teng pintu gerbang wali-wali tanya ya Rasulullah kenapa engkau di sini antaziru Muhammad bin Ismail aku ngenteni Muhammad bin Ismail apa tak jak bareng terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut nama beliau kan Muhammad bin Ismail jadi akhirnya wali-wali ngerti jadi abadi kabundut itu ditunggu nih Rasulullah SAW kalau waca tak waca Arabe engko nak boten paham gimana amin Buatan itu santai mawon sampean. Kalau ini mumpung jadi wong soleh, mergo akan kersane Habib bikin. Ya kadang soleh, kadang ora, nek ora soleh ya istighfar gampang. Urusan mbek pangeran itu gampang. Ribet urusan mbek manusa. Terus yo sepuro yo kadang gremeng. Tapi ora usah kaget, ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok yo ora lah wis biasa wae. Gampang urusan mbek pangeran yo. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamahah. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuh ahli niku. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ahli al-Habsyi. Biboten enten perkembangan mulai mbek kula ya ora jelas sih. Oke kula waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fa sallamtu alaihi faradda alayhi salam fa qultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qal antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fa nadartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa?
Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa nggak baca Fatihah. Nah ini rapatnya itu. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Yang Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya
wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja, saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah terus salib saja apa. Itu boleh kalau dalam fikih namanya apa, mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, ya lihat di TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan. Ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek kan pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya, ya sudah dong ya, sudah jelas ya. Tapi bagus, nggak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas nggak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis, halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PD. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Dari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan Iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajarin anak-anak mau dulu juga saya doa itu juga kawannya juga. Kok 5 kali dok itu? Berarti pas sholat fardu dok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih teman. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kenapa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, terus Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga tuh efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafaz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha apa di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, itu seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun nas-sama futihal yawma lam yuftaqadu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yawma fasallim faqala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimus suratul Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus,
Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang kayak sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat, karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar Maliki Yaumiddin, kita ikrar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang nggak zina, nggak maling, nggak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang nggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik onta dari Madinah sampai Yerusalem, karena
kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Dia yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni, kalau kadang ya mikir nak jatah pun terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya, yang menghormati benar karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan? Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung, kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang. Tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau tidak punya uang tidak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau tidak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal
Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gini. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya, karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana gak usah sholat, gak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang gak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, gak ada subuh lagi, gak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jangan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampai tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang, itu dulu ada seorang raja didatangi ulama, gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja. Ulama itu nasihatinya gampang, diomongin gini Pak Arjen, Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan, kalau tidak minum satu gelas air Anda mati, apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia tuh jadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama. Atau ya nilainya itu masih kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu satu rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok, sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus
tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BN nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau itu. Ya nggak mau ya nggak bakat, jadi pasti nggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, itu korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Saya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya, punya baju 1 lemari yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu, sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama, sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pakai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah wa akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya mau ngambil bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan, tetap seneng ya.
Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, dia nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arah. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umat. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikir wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikir wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus mansalaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Jadi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya dengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang dengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Karena dalam urusan itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal.
Akhirnya apa lagi? Ya, apa? Ya, tapi nunggu sekian tahun gitu. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada zikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlub. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih? Jare Pak Bima, kapan gak jadi anak buah? Enggak, nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus ya, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus baca. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak senang nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Mau nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini. Terus saya sebut bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel mau. Nah, sing rasa seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usaha. Cerita di bawah beduk. Cerita, iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu anda kan. Asal sing gedeng masih dukun sandat ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel loh. Paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Mugi-mugi dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.